Bismillahirrahmanirrahim. Perceraian menurut hukum perkawinan nasional. Di dalam hukum perkawinan nasional, perceraian di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Perkawinan, yang kedua itu menurut kompilasi hukum Islam, dan yang ketiga itu menurut peraturan pemerintah. Menurut Undang-Undang Perkawinan, di dalam pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sementara di dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ayat 3, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di atas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Al-Hamdani mengatakan bahwa perceraian bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga, tetapi ajaran Islam melalui Al-Quran dan Sunnahnya telah mengatur tata cara perceraian, yang mana itu artinya perceraian bukanlah hal yang terlarang, sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahah bagi kehidupan kedua belah pihak. 2. Menurut kompilasi hukum Islam, Pasal 116 kompilasi hukum Islam menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7. Suami melanggar taklid talak. Dan ke-8, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya ketiga, menurut peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 74, pasal 19 dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan perceraian menurut prosedur hukum perkawinan nasional. Pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 pada bab 5 pasal 14-36. Di dalam pasal 14 memberikan penjelasan kepada pihak suami atau istri yang hendak melakukan perceraian tentang langkah pertama yang harus dilakukan, yakni mengajukan surat yang isinya berkaitan dengan maksud perceraian yang diajukan dan berbagai alasannya, sehingga pengadilan harus melaksanakan sidang sesuai keperluan yang dimaksud. Pengadilan akan mempelajari isi surat yang diajukan dan selambat-lambatnya 30 hari memanggil para pihak, yakni pengiriman surat dan istrinya, untuk meminta penjelasan mengenai isi suratnya yang terdapat di dalam pasal 15. Dalam pasal 16, apabila dianggap cukup alasan, maka pengadilan akan menggelar sidang untuk menyaksikan sidang perceraian para pihak. Pasal 17, apabila sidang telah selesai dilaksanakan, maka ketua pengadilan akan membuat surat keterangan tentang kejadian perceraian. Surat keterangan perceraian akan dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Kemudian di dalam pasal 18, maka perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar prosedur hukum. Faktor yang pertama yaitu sudah menjadi suatu kebiasaan. Sebelum ditetapkan undang-undang yang mengatur masalah perceraian, pasangan yang hendak bercerai hanya mengikuti kebiasaan masyarakat, yaitu cukup dengan pasangan masing-masing menulis surat talak yang ditandatangani oleh suami dan istri dan seorang saksi. Hal tersebut sampai sekarang
sulit untuk dirubah, dan menjadilah kebiasaan. Faktor yang kedua, kurangnya kesadaran hukum. Setelah menjadi kebiasaan, hal tersebut membuat orang-orang menjadi malas mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Sebenarnya seseorang itu mengetahui kalau bercerai harus ke pengadilan agama, namun tidak melaksanakan aturan tersebut sebagaimana mestinya. Kemudian, faktor yang ketiga adalah masalah pribadi yang harus ditutupi. Terdapat anggapan bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah masalah pribadi, dan apabila melalui pengadilan, maka banyak yang menyebabkan mereka bercerai akan diketahui banyak orang. Faktor yang keempat adalah faktor ekonomi. Biaya persidangan yang begitu besar memicu terjadinya perceraian di luar pengadilan. Hal tersebut dirasakan oleh masyarakat yang ekonominya pas-pasan sehingga mereka tidak sanggup membayar persidangan. Kemudian, faktor yang terakhir adalah masalah waktu. Bercerai lewat pengadilan itu lama, bisa sampai berbulan-bulan, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami. Kalau tidak lewat pengadilan, bisa lebih cepat, tinggal menulis talak yang ditandatangani oleh suami, ataupun suami yang langsung mengucapkan lafaz talak. Bagian 2, dampak perceraian di luar prosedur hukum. Akibat perceraian di luar pengadilan terhadap status perceraian. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975, tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namun nampaknya dengan ditetapkannya undang-undang perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan. Padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suatu perceraian. Akibat perceraian di luar pengadilan terhadap istri, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak kantor urusan agama, karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah di bawah tangan. Selanjutnya, setelah terjadinya perceraian, cerai di luar pengadilan, si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah, tempat untuk tinggal, pakaian, pangan, dan lain-lain. Akibat perceraian di luar pengadilan terhadap suami. Akibat perceraian di luar pengadilan tidak hanya berpengaruh terhadap istri, tapi juga berpengaruh terhadap suami. Sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian di luar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum, tetapi sehingga jika hendak menikah lagi melalui pihak kantor urusan agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan, akhirnya mengambil jalur menikah di bawah tangan. Akibat perceraian di luar pengadilan terhadap anak. Setiap perceraian pasti akan menimbulkan akibat negatif bagi setiap orang yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang bercerai tersebut, baik dari pihak istri, suami maupun bagi keluarga kedua belah pihak. Terlebih lagi, perceraian tersebut akan berpengaruh kepada si buah hati, baik perceraian tersebut dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.